Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul An Overview of Multicultural Counseling Competencies dengan mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Bapak Dosen Hardiansyah, Masya MPD. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Resti Novita Putri, NPM 20110802322, lalu Cindy Civania Putri, 20110803223, lalu saya sendiri, Irman Rusa Fitri, 20110800080, lalu ada Yofi Alfarizi, dengan NPM 20110800465, lalu Maya Veronica Iqbal, 20110800976, dan ada Dea Puspita Dewi, NPM 20110800324. Di sini yang akan kami bahas yaitu ada yang pertama yaitu ada pengertian kompetensi, hakikat konseling multikultural, kompetensi konseling multikultural, dan guru bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Resti. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kompetensi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Sedangkan Rodolfa dalam Cornish mengatakan bahwa kompetensi is generally understood to mean that a professional is qualified, capable, and able to understand and do things in a appropriate and effective manner. Artinya kompetensi pada umumnya dipahami dalam arti bahwa seseorang profesional yang berkualitas, mampu dan dapat mengerti serta melakukan hal-hal dengan cara yang pantas dan tindakan yang efektif. Hal ini mengartikan bahwa kompetensi menunjukkan keprofesionalan seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan tepat dan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang pertama, gender. Kompetensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki tentunya tidak lepas dari karakter diri mereka sendiri. Sebagai perempuan dan laki-laki, Miller dalam Santrok berpendapat bahwa perempuan seringkali berinteraksi dengan orang lain dalam cara membantu perkembangan emosional, intelektual, dan sosial orang lain. Lebih jauh, Carol Gillian dalam Santrok menyatakan bahwa masyarakat perlu menghargai tingginya keterkaitan dengan orang lain, kepekaan pada perasaan orang lain, dan hubungan dekat. Karena hal tersebut perempuanlah yang melakukan dengan baik. Perempuan dalam bekerja memiliki karakter supporting, networking, rewarding, mentoring, consulting, team building, dan inspiring. Sehingga karakter-karakter yang sudah disebutkan oleh dua ahli sesuai dengan karakter yang harus dimiliki oleh guru bimbingan konseling, terutama ketika menghadapi konseling yang dimiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan guru BK. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Pada Dea saya persilakan. Yang kedua yaitu usia. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang. Semakin tua usia seseorang, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitifnya, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kompetensi yang dimilikinya. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi kompetensi seseorang, karena semakin tinggi pendidikan seseorang,
maka semakin besar keinginannya untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini, sebagai guru BK memiliki pendidikan tinggi di bidang BK, maka seharusnya ia memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas terkait populasi yang berbeda budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Dua, hakikat konseling multikultural. Yang pertama itu ada pengertian konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu concilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Kemudian pengertian konseling yang dikatakan oleh Blocher menurut Schreitzer dan Stone dalam Praitno dan Eman adalah membantu individu agar dapat menyadari dirinya sendiri dan memberikan reaksi terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan yang diterimanya. Selanjutnya, membantu yang bersangkutan menentukan beberapa makna pribadi bagi tingkah laku tersebut dan mengembangkan serta memperjelas tujuan-tujuan dan nilai-nilai untuk perilaku di masa yang akan datang. Yang kedua, pengertian konseling multikultural. Konseling dan terapi multikultural merupakan proses pemberian bantuan konseli dengan memperhatikan pengalaman hidup dan nilai-nilai daya konseli. Mengenali identitas konseli sebagai individu, kelompok, dan dimensi universal sehingga guru BK perlu menggunakan strategi budaya khusus dalam proses konseling tersebut. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Maya. Yang ketiga, kompetensi konseling multikultural. Pengertian kompetensi konseling multikultural. Kompetensi konseling multikultural adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang guru BK atau konselor dengan memperhatikan aspek budaya konseli yang berada serta pendekatan dan teknik yang digunakan dalam proses pemberian bantuan tersebut. Kesimpulannya, kompetensi yang harus dilaksanakan dalam konseling multikultural adalah kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang konselor dalam membantu klien dengan memperhatikan berbagai latar belakang klien. B. Karakteristik konseling multikultural. Kompetensi konseling multikultural dibagi menjadi 3 karakteristik dan 3 dimensi. Karakteristik tersebut diantaranya kesadaran konselor terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi. Pemahaman terhadap pandangan hidup konseli yang berbeda budaya, serta mengembangkan strategi teknik intervensi yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resti. Yang keempat yaitu guru bimbingan dan konseling. Next year. Bimbingan menurut Praitno adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pengertian konseling menurut Division Counseling of Psychology dalam Praitno adalah suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu
Dapat dikatakan bahwa bimbingan lebih bersifat mencegah masalah atau preventif, dan konseling bersifat mengatasi masalah atau kuratif. Dan seseorang yang ahli di bidang tersebut disebut seorang guru BK atau konselor. Keberadaan guru BK di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa keberadaan guru BK dalam sistem pendidikan nasional dapat dikatakan sebagai pendidik, yakni sejajar dengan guru, dosen, atau tutor, namun dalam konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang unik dan berbeda. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Irma. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan, konseling multikultural mengubah cara pandang dalam memahami hubungan konseling. Konseling multikultural adalah pendekatan integratif yang menggunakan teori dasar kultural sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik konseling. Lebih lanjut, konseling multikultural merupakan salah satu tipe konseling yang menekankan konselor dan konseli yang berbeda budaya sebagai hasil dari suatu kehidupan bermasyarakat yang memiliki lingkungan sosial, budaya, dan etnik yang unik. Kompetensi yang harus dilaksanakan dalam konseling multikultural adalah kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang konselor dalam membantu klien dengan memperhatikan berbagai latar belakang klien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ada materi yang kurang, boleh dikoreksi. Dan bagi yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar Trello untuk teman-teman. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.